Selamat siang semuanya, ya berjumpa lagi dengan saya Kelvin Mulesan di acara Talkshow Santuy. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berisik nih, berbincang-bincang soal musik. Pada zaman sekarang musik merupakan daya tarik nih buat berbagai golongan, entah golongan tua, muda, anak-anak sekarang pun tidak bisa yang lepas namanya musik. Kata pepatah, tanpa musik hidup tak asik. Berbicara tentang musik, kita akan mendatangkan tamu yang cukup spesial nih, yaitu musisi dan juga YouTuber asal Magelang. Buat kalian yang mahasiswa atau tidak, khususnya anak ilmu komunikasi, pasti tidak asing nih dengan tamu kita pada siang hari ini. Siapa lagi kalau bukan Mas Amas Rizky. Selamat siang Mas Amas Rizky. Ya siang Mas Calvino. Gimana Mas kabarnya? Ya alhamdulillah baik. Anda gimana Mas? Alhamdulillah baik dong. Lama nggak berjumpa nih Mas? Ya pandemi ya. Ada pandemi. Ada lockdown nih Mas. Ya betul. Gimana Mas kegiatan perkuliahannya? Ya alhamdulillah lancar sih walaupun ya tahu sendiri lah Mas. Kali ini karena pandemi ya semua sudah online lah. Gimana tanggapannya terkait kuliah online, gimana Mas tanggapannya sekarang? Kalau soal kuliah online menurut saya kurang efektif ya Mas. Karena kita seharusnya yang datang ke kampus bertatap muka langsung dengan dosen. Jadi kita lebih paham lah tentang pengajarannya daripada kita lewat tatap layar lah, lewat HP itu kan kurang efektif Mas. Berarti kesimpulannya kuliah online kurang efektif. Tentu. Kalau soal kendala Mas, kendalanya apa ya Mas? Ya. Selama kegiatan online ini? Kalau terkait perkuliahan online mungkin kendalanya yang pertama sinyal ya Mas. Karena kalau soal sinyal kan ya tahu sendirilah daerah masing-masing berbeda-beda. Yang kedua soal tugas nih Mas. Tugas itu saya suka keteteran. Soalnya selain kuliah juga saya punya kegiatan lain lah. Jadi saya mungkin sering lupa karena tugas. Mungkin kalau ngerjain aja sering deadline Mas, kalau deadline. Ada deadline Mas? Ya itu Mas. Nah, kan kalau kuliah online kan pasti banyak waktu longgar nih Mas. Iya. Untuk mengisi waktu longgar ini, Mas ngapain aja nih selama sekarang ini? Kalau di rumah biasanya untuk mengisi waktu luang saya lebih ke melatih soft skill ya Mas. Seperti berlatih bernyanyi, berlatih main gitar, terus menambah wawasan tentang musik lah. Nah, seputar dunia musik lah. Oh, berarti suka ya Mas sama musik ya? Ya, alhamdulillah. Nah, kok bisa sih Mas terjun ke dunia musik nih Mas? Gimana ceritanya pertama kali ini? Awalnya itu mungkin ya saya cuma sering mendengar itu Mas. Mendengar musik kan dari hobi. Terus saya kok tertarik lebih ke sini, lebih tertarik untuk mencoba bernyanyi lah, cover lagu dari musisi-musisi, terus dari idola-idola juga kan, idola saya menginspirasi saya, gitu. Jadi lebih tertarik ke musik. Berarti kayak idola nih Mas? Iya. Kalau lu tahu idolanya siapa sih Mas? Idolanya biar para pemirsa tahu nih. Idolanya siapa? Idola di Indonesia atau di mana Di nih? Indonesia aja. Oh di Indonesia mungkin kakak saya Triswaka. Oh yang nyanyi di Jogja itu ya? Udah pelawas. Rencananya kapan duet nih Mas? Rencananya? Insya Allah tahun depan. Amin. Doakan ya penontonnya. Semoga Mas Amas bisa duet sama Bang Triswaka. Amin. Nah, kalau soal musik kan, dunia musik kan ini kan luas nih Mas. Banyak berbagai genre-genre ini. Kalau Mas Amas nih lebih prefer ke genre apa nih? Kalau saya lebih condong ke pop indie-nya Mas. Berarti kalau soal dangdut, popang, rock itu nggak terlalu suka ya Mas? Ya mungkin suka tapi dikit lah. Saya lebih memprioritaskan ke popnya, musik popnya. Saya lebih suka itu. Nah, kalau misalkan kan Mas Amas tadi kan ngembangin soft skill nih Mas. Ya seperti bernyanyi. Nah, kalau bakat nyanyinya didapatkan pada usia berapa nih Mas? Atau bakat masih kecil atau sering latihan gitu Mas? Kok bisa menyanyi gitu kan? Oh, kalau saya sih bilang menyanyi juga enggak, tapi cuma saya sering menyanyi ya Mas. Jadi Berdua apa enggak urusan belakang. Tapi saya kalau pengalaman saya dapat dari otodidak saya sendiri Mas. Jadi saya mencoba trik dari idola-idola saya. Saya mencoba mendengar terus menirukan teknik-teknik mereka bernyanyi, cara mereka bernyanyi gitu Mas.
Kalau kan tadi kan Mas Amas nih gitar nih Mas. Iya. Cara agar bisa bermain gitar lu gimana Mas caranya? Kalau saya pengalaman dari yang sebelum-sebelumnya, yang pertama eh, beli gitarnya dulu Mas. Berarti kalau nggak punya gitar nggak bisa main Mas? Ya bisa pinjam punya temennya, tapi cuma skillnya jadi kurang gitu lah. Berarti harus beli Ya, beli sendiri lah. Harus modal. Nah, terus yang selanjutnya saya mencoba latihan dengan kunci-kunci dasar dulu Mas. Ya, lihat dari tutorial seperti YouTube itu kan banyak sekali kan video-video tutorial. Nah, gitu, Mas. Berarti kalau buat pemula ini harus kunci dasar dulu. Ya, dasar dulu. Kalau kita mau coba yang kunci-kunci seperti kunci gantung, B minor, B bass, dan crash itu bisa belakangan lah belajarnya. Berarti yang penting dalam pemula nih di kunci chord kunci dasar. Nah, kan Mas Amas kan suka nyanyi nih ya. Nah, kok nggak buat channel YouTube gitu Mas? Biar bisa menyalurkan bakatnya gitu. Ya kalau channel YouTube sih ada Mas. Baru-baru ini rencana saya sudah buat malahan. Ya baru-baru ini saya sering upload, tapi ya bisa dibilang ya nggak seminggu sekali lah bisa jadi upload di YouTube. Kalau pertama kali itu pas nge-YouTube itu ya dari saran teman sih. Awalnya saya cuma iseng-iseng aja kan bikin video di YouTube, tapi terus teman saya nyaranin cobalah di YouTube, barangkali bisa nambah penghasilan juga, pengalaman juga. Ya udah saya coba gitu Mas. Kalau boleh tahu channelnya apa nih Mas? Biar para pemirsa tahu nih Mas. Kalau buat para pemirsa yang kepo kan bisa ngecek nih. Apa sih gimana sih Mas Amas cover lagunya? Kalau channel ya buat teman-teman yang suka cover ya musik Indonesia lah, terutama cover-coveran musik bisa cek di channel YouTube saya di RD Musik Channel. Di situ banyak cover-coveran terutama lagu tanah air lah. Nasionalis Mas. Buat teman-teman jangan lupa nih subscribe dan terus dukung Mas Amas biar musisi lokal ini bisa melejit ke internasional kalau bisa. Amin. Kejalan. Gini Mas, masih kepo nih Mas. Kok kalau bisa ini tim RD Production ini kebentuknya gimana Mas? Pertama kali kebentuk tim RD Production ini? Awalnya itu malah bukan dari saya tapi dari teman saya. Teman saya itu nyaranin saya untuk ke YouTube itu kan. Tapi saya belum punya kayak tim lah, bukan punya teman-teman yang bisa saya rekrut gitu kan buat jadi kru gitu kan. Nah terus teman saya itu nyaranin buat cobalah bikin kru buat acara-acara berikutnya bisa dibantu, disupport lah. Ya itu bisa lebih gampang lagi berkembang, relasinya juga nambah lagi kan, bisa nambah relasi juga gitu Mas. Mas ini soal YouTube kan saya belum terlalu tahu kan Mas. Kalau buat AdSense itu gimana Mas ceritanya? Kalau bisa channel bisa dapat AdSense gimana ceritanya Mas? Itu yang ketentuan yang sekarang atau yang dulu Mas? Yang sekarang dong Mas. Kalau yang terbaru sepengetahuan saya tentang AdSense itu, kalau yang dulu kan cuma syaratnya 1000 subscriber kan. Kalau sekarang ditambah jadi ya agak berat dikit sih, jadi tambah 4000 jam tayang. Nah 4000 jam tayang itu kalau di total jadi jam biasa jadi 240 jam total. Padahal kalau ya bisa dibilang sangat berat sih kalau buat pemula ya. Kan kalau biasanya musik kan cuma berapa? 5 menit. Masa iya musik 1 jam? Film Indonesia kan dengan istri. Oh iya Mas, kan Mas Amas ini kan tipenya yang ngover-ngover nih Mas. Iya. Rencananya mau buat single gak Mas? Atau nyiptain lagu sendiri itu Mas? Ya kalau rencana kedepannya sih ada sih Mas, tapi saya lebih fokus ke channelnya dulu sih agar berkembang, banyak orang yang tahu, terutama warga Magelang dulu lah. Kita promosi dulu. Nanti kita ini targetnya warga Magelang dulu. Nah, iya. Banyak yang tahu, bisa promosi, syukur-syukur besok bisa rilis single. Amin. Saya dukung terus Mas. Pokoknya Udida dan Ilkom pasti bangga nih punya musisi seperti Mas Amas nih. Saya juga bangga karena Ilkom. Sama dong Mas. Ini Mas, kalau soal kan Mas Amas nih suka nyanyi gitar. Nah, pernah dapat job nggak Mas? Job seperti ngisi-ngisi kafe gitu Mas?
Ya, pengisi acara ya Mas. Nah, Ya kan. isi Ya pernah sih kemarin 2 kali di kafe Magelang di daerah Mertoyudan sama daerah Putro Bangsan. Kalau yang besok ada sih 1 job tapi belum terlaksana karena ada pandemi ini kan, jadi diundur lagi. Harusnya besok Desember ini tanggal 26 tapi diundur lagi jadi Januari mungkin karena pandemi. Berarti Mas Amos ini sering diundang nih? Ya, acara-acara ya nggak diundang tapi juga saya promosi sendiri Oh, lah. promosi sendiri ya? Untuk menambah iya, jam benar. terbang lah Mas. Ya pengalaman gitu. Kalau di kampus pernah diundang juga nggak Mas? Kalau di kampus pernah sih Mas 2 kali di acara prodi Prodi sendiri. Ya, pas kemarin juga di Muduroso itu buat mengisi acara. Mas, kalau soal rekaman di YouTube ini alatnya apa aja Mas? Yang Yang live dibutuhkan? yang live recording atau yang lip sync Mas biasanya Mas? Ya dua-duanya Mas. Dua-duanya. Biar para penonton biar tahu nih Mas. Kalau biasanya sih yang lebih simple itu yang live recording ya Mas, yang kita langsung live musik lah. Nah, itu cuma paling saya biasanya cuma bawa instrumen gitar 1, terus stand mic, mic 1 sama 1 lagi alat penyambung dari mic ke mikrofon kamera atau handphone, soundcardnya. Itu tadi yang ya. Kalau yang lip sync Mas? Yang lip sync mungkin tambah properti lagi Mas, seperti ya kayak kamera, terus lagi nambah biasanya sih yang mesti nambah biaya sih, soalnya saya kalau lip sync itu di luar Mas, jadi saya cari selain cari pemandangan juga cari suasana yang asik gitu Mas. Kalau soal keunggulan dan kelemahannya apa Mas? Kalau yang live recording sama lip sync. Kalau yang live recording itu kalau menurut saya kurang efektif sih, karena kita live kan langsung, jadi mungkin kita agak ya sering kadang lupa kuncinya, kadang gimana ya, bingung juga sih, kadang juga nyingkronin suara sama chordnya gitu loh Mas, karena kita harus mikir dua-duanya, kita harus mikir vokalnya juga, mikir pas chord kunci gitarnya gitu Mas. Kalau yang lip sync Mas? Kalau yang lip sync mungkin bisa lumayan sih, hasilnya juga lumayan, tapi cuma waktunya ya Mas yang kurang, waktunya lebih lama prosesnya, karena kita harus rekaman satu-satu, rekaman vokal dulu, rekaman instrumen dulu, terus baru rekaman vokal, baru kita tag video di luar. Berarti lebih ribet ya? Lebih ribet lagi. Terima kasih Mas sudah mau mampir ke sini untuk bincang-bincang sedikit tentang musik. Iya. Pesannya buat ini Mas, musisi-musisi yang favorit ini Mas, pesannya Mas. Ya, pesan-pesannya saya semoga bisa lebih berkarya lagi, jangan patah semangat, terus berkarya. Yang penting kalau musisi cover nggak ada, mungkin jadi musik itu kurang bervariasi ya Mas. Ya, saya salut dengan musisi cover, terutama yang sudah terkenal sekarang, pertahankan dan tetap rendah hati. Ya. Terima kasih Mas. Selamat siang. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Saya tutup sampai di sini podcast Talkshow Santuy. Terima kasih buat para pemirsa yang telah antusias menyaksikan podcast ini. Selamat siang. Tetap jaga kesehatan.